Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam teman-teman semua. Kalau kalian melihat video ini adalah video pembelajaran Citizenship SD Pelita Nusantara Kasih kelas 5. Nah teman-teman, kita mau langsung saja ke video pembelajaran ya teman-teman ya. Hari ini Mr. Anindito akan bahas modul Citizenship untuk tema 1. Tentang apa? Teman-teman kemarin sudah dapat modulnya. Nah ini dia teman-teman, modul tema 1 tentang Pancasila. Nah ini yang subbab pertama. Teman-teman, apa sih Pancasila? Pancasila adalah dasar negara kita. Ya, Pancasila adalah dasar negara yang dirumuskan oleh I.R. Soekarno tahun 1 Juni 1945 dan sudah menjadi dasar negara kita sejak Indonesia merdeka sampai sekarang. Nah, untuk tema ini kita akan belajar nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, teman-teman, nilai Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita ya teman-teman ya. Mengapa kok perlu dikembangkan? Supaya tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Oke, kita langsung aja teman-teman. Nilai yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa teman-teman. Kalau kita berbicara tentang nilai ketuhanan yang Maha Esa, maka kita akan berbicara tentang agama. Di Indonesia ada 6 agama. Agama apa aja ya? Nah, silahkan kalian nanti jawab sendiri atau kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini mengharuskan kita, nah ini perlu digarisbawahi, mengharuskan kita, ini Mr. Bull, untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan atau melaksanakan ibadah. Nah teman-teman, intinya apa toh nilai ketuhanan yang Maha Esa? Intinya adalah menghormati pemeluk agama yang berbeda dan juga menghormati ajaran-ajaran agama yang berbeda. Misalkan ada teman kita yang sedang berpuasa, kita hormati, jangan diiming-imingi dong, itu nggak boleh. Atau misalkan ada teman kita yang sedang merayakan Natal, kita hormati. Ada teman kita yang sedang beribadah di gereja, ada yang sedang beribadah di masjid, ya kita hormati. Kita menghormati kebebasan teman-teman dan saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, untuk nilai yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, bisa dilihat di modul teman-teman semua. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan hak, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Teman-teman, untuk nilai yang kedua ini ya, yaitu tentang kemanusiaan. Kalau kita lihat di ilustrasinya di sini ya teman-teman ya, kemanusiaan itu apa toh? Ini salah satu contohnya, memberikan sedekah kepada saudara kita yang membutuhkan, atau jika ada saudara kita yang mengalami bencana alam, misalkan kebanjiran atau gunung meletus, tanah longsor dan lain sebagainya, maka hendaklah sebagai manusia kita membantu sesama kita. Teman-teman, nilai sila yang kedua ini bertema atau berinti adalah tentang
kemanusiaan. Ini ya, ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk contoh-contohnya ada banyak penerapannya dalam kehidupan sehari. Saya ulangi lagi ya. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Oh iya, salah satu contoh nilai kemanusiaan yang Mr. Anin sering lakukan adalah berdonor darah. Jadi saya setiap 6 bulan sekali rutin mendonorkan darah. Mengapa? Karena di luar sana banyak saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin kita nggak kerasa kehilangan satu kantung darah itu kita nggak kerasa apa-apa. Tetapi saudara kita yang di luar sana mendapatkan darah itu kalau pas mereka sedang membutuhkan itu sangat berharga sekali bagi mereka. Gitu ya teman-teman ya. Ini adalah nilai sila yang kedua. Kemudian teman-teman, untuk nilai sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, apa toh contoh konkretnya nilai yang ketiga ini Persatuan Indonesia, kita bisa lihat dari gambar ini adalah gotong royong. Nah, gotong royong ini sudah sangat mendarah daging di kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, kita lihat di sini mereka bahu-membahu, ini mungkin membuat pos ronda ya teman-teman ya. Nah, nilai Persatuan Indonesia ini contoh-contohnya yang sering kita lihat di lingkungan kita, kerja bakti membersihkan lingkungan rumah, ronda malam, apalagi di masa corona ini banyak maling dan lain sebagainya. Kemudian bekerja sama dengan warga sekitar, misalkan membersihkan jalan ataupun bergotong royong yang berguna bagi lingkungan sekitar. Itu ya teman-teman ya. Itu adalah makna-makna, contoh, dan nilai dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Selanjutnya teman-teman, nilai sila keempat. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Ini penting, saya pul, dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan diliputi dengan semangat kekeluargaan. Nah teman-teman, poin yang keempat atau nilai yang keempat ini adalah intinya tentang musyawarah. Jadi nilai apa saja, contoh atau sikap apa saja di kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini terutama pada waktu kita bermusyawarah seperti gambar di bawah ini ya teman-teman ya. Mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi semangat kekeluargaan. Jadi kita selesaikan masalah kita dengan musyawarah. Tidak boleh kita emosi, kita pukul-pukulan dan lain sebagainya, tidak boleh. Semua masalah kita cari solusinya. Kalau sendirian nggak bisa, kita bisa bertanya orang lain atau bisa dimusyawarahkan untuk menyelesaikan masalah. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman, nilai yang terakhir ya, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, di sini di sila yang kelima, nilai tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, intinya adalah kita diharapkan supaya bisa berkeadilan sosial ya. Contohnya menghindarkan diri dari sifat pemborosan, ya ini yang salah ya. Selalu bergaya hidup mewah, ini salah nih. Harusnya kita tidak bergaya hidup mewah ya. Serta ini ada nih, perbuatan merugikan kepentingan umum. Ini tidak boleh ya. Misalkan merugikan kepentingan umum itu apa toh? Misalkan kalian merusak taman atau kalian merusak halte bus dan lain sebagainya, itu merugikan kepentingan umum. Itu tidak bisa. Nah, yang bisa bagaimana atau nilai-nilainya apa? Bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain atau hasil kerja keras orang lain. Itu contoh yang baik atau itu adalah nilai-nilai dari sila kelima. Sekedar cerita, untuk sila kelima ini yang saya mau sharekan adalah tentang BBM ya. Pak Jokowi kemarin memberikan keputusan bahwa untuk BBM semua di Indonesia harus satu harga. Kan kita tahu kalau BBM di wilayah yang jauh dari Indonesia, di daerah Papua sana teman-teman, itu harganya tuh bisa sampai 10 kali lipat. Kalau di sini ya, di Solo ini pertalite itu 6 ribuan, 6.400 atau berapa gitu ya. Di sana bisa sampai 50.000. Nah, Pak Jokowi ingin supaya masyarakat Indonesia semua mencapai keadilan sosial yang sama. Caranya bagaimana? Apapun yang terjadi, BBM satu harga. Akhirnya harga BBM disamakan, seluruh Indonesia disamakan. Itu yang resmi dari Pertamina. Nah, itu adalah salah satu contoh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu dulu ya teman-teman ya. Oke, untuk video pembelajaran kali ini Mr. Anin cukupkan sampai di sini ya. Nanti Mr. akan keluarkan video pembelajaran berikutnya. Oh iya lupa. Nah, selanjutnya ini tugas kalian teman-teman. Nanti kalau kalian sudah dapat modulnya, kalau sudah di print, puji Tuhan sudah di print, tolong kalian kerjakan nih. Kalian centang di sini ya. Gotong royong, ini sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 atau ke-5. Ini perilaku yang sesuai dengan nilai-nilainya tadi ya teman-teman ya. Rajin beribadah tuh yang mana? Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab tuh yang mana? Tidak membeda-bedakan yang kaya dengan yang miskin tuh yang mana? Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika di angkutan umum tuh yang mana? Silahkan kalian centang, ini untuk aktivitas atau untuk latihan soal teman-teman. Oke, gitu dulu teman-teman. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar. Nanti Mr. Anidito akan berikan jawabannya. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.